Tahu sudah kan? Tahu ngaran. Tahu ngaran. Sudah ambil. Kan udah sekolah pun. Mahal begini? Magnan. Orang laki ada. Negara bilang Siapa nyamuk hati. Seorang sakti. Kita saksian. Terang. sedang sekali ruangnya. Nah, dianya. Kami 3 situ boleh Oh. masuk tak? Mau dua dengan dia. Ambil penuh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrat iradat serta niatnya kita dapat hadir di masjid Satan Nikah pada hari ini. Jadi sebentar lagi upacara akad nikah di antara saudara adik Adam Abdullah dengan tunangannya Abdullah Qurratu Aini Abdullah yang akan dilangsungkan di hadapan saksi-saksi atau bertanggung jawab sebagai saksi dalam akad nikah pada hari ini. Mereka terdiri daripada Abang Adik Musa bin Abang Daud, saudara Ustaz Izamuddin dan saudara Izamuddin Ali dan Abang Sati Hasan dan juga Ustaz Izamuddin Fauzi. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis akad nikah pada hari ini akan berjalan dengan lancar sebagaimana yang dirancang Allah Subhanahu wa taala serta mendapat barakah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saudari Abdillah Qurratu Aini Abdullah. Jadi saya Ustaz Muhammad Syarif bin Abdullah dalam merupakan istilah hakim mana-mana perempuan yang tidak ada wali maka saya hari ini minta izin kamu untuk menikahkan kamu dengan adik Adam Abdullah dengan mas kawinnya sebetulnya izin bernilai 410.000. Kali ini saya minta izin kamu ada kamu ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu
billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna Allah ta'ala ahlan nikah wa dab'an wa harrama shifa wa 'ala alaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam yahdi sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat hadir memeriahkan mengisahkan nikah antara saudara adik pada Abdullah dengan tunangannya Aqilah Qurratu Aini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkawinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkawinan merupakan satu sunnah yang digalakkan oleh Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu yaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya istrinya Hawa, dan juga yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut untuk namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memahami yaitu mengasihi kamu. Perkawinan yang merupakan satu cara untuk menghilangkan jenayah zina. Zina merupakan satu perbuatan yang keji dan membawa kerusakan nasab keturunan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Maksudnya, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerusakan taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkawinan sebagai satu jalan untuk pasangan suami istri mewujudkan kasih sayang sesama mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahwa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu yaitu suami istri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesadaran bagi orang yang berfikir. Jadi ayat yang dibacakan tadi jelas memberitahu kita bahawasanya kasih sayang yang terjalin antara suami istri hasil perkawinan yang sah akan membawa kita berfikir dan akur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kasih sayang dan kebahagiaan hanyalah diberi dari sebuah perkawinan yang berjaya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud 4 perkara yang termasuk kebahagiaan seorang itu ialah istri yang solehah, anak-anak yang baik, sahabat pergaulan yang soleh, dan sumber rezekinya berada di dalam negerinya sendiri. Dengan ikatan perkawinan, kedua-dua pasangan mempunyai tanggung jawab antara satu sama lain, sama ada dari sudut kebendaan, kejiwaan, dan kekeluargaan. Perkara ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud, dan istri-istri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang ditanggung oleh mereka terhadap suami.
dengan cara yang sepatutnya, dan orang lelaki yaitu suami-suami mempunyai satu derajat kelebihan atas seorang perempuan yaitu istri, dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Jadi tanggung jawab istri terhadap suaminya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang bermaksud hak seorang suami ke atas istrinya ialah istri tidak meninggalkan tempat tidur suaminya, hendaklah bersikap sabar menghadapi sumpah suami, taat pada perintah suami, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan tidak membenarkan orang yang dibenci oleh suami masuk ke dalam rumah. Manakala tanggungjawab suami terhadap istrinya pula telah dijelaskan dengan sabda baginda yang bermaksud apakah hak seorang istri ke atas suaminya. Rasulullah SAW menjawab, memberi makan bila mana kamu makan, memberi pakaian bila mana kamu berpakaian, dan tidak memukul muka, tidak menghina, dan tidak meninggalkannya melainkan di rumah tempat kediaman. Suami istri adalah memelihara kerukunan rumah tangga dan menjaga ikatan tali perkawinan agar ianya berkekalan dengan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang merosakkan hubungan suami istri. Dengan itu dapat diringkaskan tanggungjawab suami adalah seperti berikut. Saudara Adit Adam Abdullah, jadi tanggungjawab kamu sebagai seorang suami. Jadi yang pertama, suami bertanggung jawab menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal mengikut kemampuannya. Yang kedua, memberi didikan agama, mewajibkan dan mengizinkan istrinya memperolehi ilmu-ilmu tersebut dari orang lain. Yang ketiga, memberi peluang kepada istrinya untuk memperolehi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keperluan rumah tangga. Yang keempat, menjalinkan hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga istri dengan cara yang sama. Yang kelima, tidak menyakiti istrinya dari segi mental maupun fizikal. Manakala tanggungjawab seorang istri pula ialah saudari Aqilah Turatul Aininya, tanggungjawab kamu sebagai seorang istri. Yang pertama, mentaati perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syarak, berusaha mempertingkatkan keterampilan diri dari sudut fizikal dan juga ilmu pengetahuan, menghormati kedua ibu bapa mertua dan semua ahli keluarga pihak suami dan sesiapa yang disukai oleh suami. Yang keempat, menjaga anak dengan sempurna dan pandai menyesuaikan diri dalam masyarakat. Yang kelima, tidak menyakiti hati suami dengan tingkah laku yang bercanggah dengan syarak dan nilai-nilai Islam. Jadi semua tanggungjawab yang disebutkan tadi hendaklah dilaksanakan oleh suami dan juga istri. Ianya adalah satu amanah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Akhirnya marilah kita bersama-sama memastikan bahawa diri dan keluarga kita terpelihara dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun zilalun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan juga batu bahala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sama-sama kita mohon ampunan dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikut saya untuk sama-sama beristighfar, bersahadat dan berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد dengan mas kawinnya bernilai sebentuk cincin bernilai 410 ringgit tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Adib Adam Abdullah, saya menikahkan kamu dengan tunang kamu Aqilah Qurratu Aini Abdullah dengan mas kawinnya sebentuk cincin bernilai 410 ringgit tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu baraka alaihi wa jama'a bainakum fi khair. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kedua-dua pengantin ini dalam kebajikan setiap waktu. Hubungkanlah mereka berdua dengan kasih sayang, mesra dan bertimbang rasa yang berkekalan. Bimbingilah mereka ke jalan takwa. Kurniakanlah mereka berdua anak-anak yang baik yang menghormati kedua ibu bapanya. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada kami sekalian, supaya kami menjadi hamba-Mu yang diridai di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami dan kurniakanlah kesehatan yang berkekalan dengan rahmat-Mu yang luas. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Adam Abdullah dengan ini bertanding apabila saya tinggalkan istri saya Aqilah Qurratu Aini binti Abdullah selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama tempoh masa tersebut, padahal dia taatkan saya atau saya tidak bercampur dengan istri saya itu selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya satu ringgit Malaysia, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak huluk. Saudara Adam, apa yang kamu kerjakan tadi merupakan satu perjanjian antara kamu dengan istri kamu dan disaksikan oleh saksi-saksi yang ada pada pagi ini. Maka dalam perjalanan tersebut jika berlaku apa yang dilafazkan tadi, maka istri kamu berhak menuntut dan kamu tidak dapat menarik balik kata-kata tersebut. Pada masa yang sama istri kamu masih taat kepada kamu dan hilang kesabaran istri kamu, mengadulah kepada pihak mahkamah syariah dengan apa yang dilakukan oleh kamu. Jika benar aduan, ada saksi, buktinya jelas, sabit aduannya di sisi mahkamah syariah, istri kamu hanya memberi 1 ringgit Malaysia
kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak suami tebus talak, maka pada ketika itu tertalak istri kamu dengan cara talak khulu. Jadi talak khulu ini arti dia tebus talak. Jika talak jatuh melalui talak khulu bermakna dari segi hukumnya kamu tidak boleh rujuk semula kepada istri kamu begitu saja walaupun masih dalam iddah. Jika hendak rujuk semula dengan istri kamu mestilah diakad nikah seperti semula. Jadi kena kurang baru, mas kawin yang baru, segalanya diproses dengan cara yang baru. Maka dengan ini saya ucapkannya dengan kamu jaga baik istri kamu. Serahkan. Pusing. Dipikin. Sino nah sia dekat pentas ya. Salah. Salah di tinara. Pinang kuasa mak. Menghadap. Menghadap. Pusing. Agak bini tak. Agak bini. Kapak ini. Duduk bagus-bagus. Betul lah. Udah bagus masuk gambar ya. Boy kasnet gamal boy. Ini ngapain buat. Snet boy snet kasnet semua.